cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedebong pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Ngepet! 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 Tangkap! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-29 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Sunario sebagai Mama Jarobat, Wenda sebagai Dimas, Hari Laksono sebagai Ki Kambala, Ashari sebagai Bedul, dan Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Malam itu juga, jenazah Laraswati diusung ke halaman belakang rumah. Sepertinya Nyai Pasugihan tidak mau ada orang lain tahu atas kematian Laraswati, anak gadisnya. Dia khawatir hal-hal yang rahasia pada dirinya dan Mama Jarobat suaminya akan diketahui orang. Apalagi Warsa pembantunya melihat kematian Laraswati begitu aneh dan tragis. Laraswati didorong oleh sosok bayangan babi hitam hingga terlempar jauh dari kereta kudanya. Tetapi Nyai Pasugihan tahu kalau Laraswati sudah diminta penghuni Goa Setan sebagai tumbal. Celaka Nyai Pasugi. Hujan besar turun. Kau turun ke lubang kuburan itu. Ayo, aku akan menurunkan mayat Laraswati. Ya, baik Nyai. Warsa melompat turun ke lubang kuburan. Nyai Pasugihan tergesa-gesa menurunkan mayat Laraswati yang dibungkus oleh kain putih itu. Dan ketika kedua tangan Warsa menerima mayat Laraswati itu, tiba-tiba... Nyai! Nyai! Mayat Laraswati berubah menjadi kedebong pisang. Nyai! Aduh, bagaimana ini Nyai? Saya takut. Saya tidak mengerti Nyai. Kenapa mayat Laraswati berubah menjadi kedebong pisang? Tutup kuburan itu dengan tanah. Ingat Warsa, jangan kau cerita pada siapapun atas kejadian yang baru kau lihat. Ya,
Baik, Nyai, baik. Saya akan memegang rahasia ini. Maafkan Ibu Mul. Jasadmu telah diambil penguasa gua setan. Kau sudah jadi tumbal. Kau kini menjadi penghuni gua setan. Malam terus merayap jauh. Hujan turun semakin lebat. Dimas ada Ki Kambala. Ada, Tuan Muda sedang ada di kamarnya. Mari cepat masuk, hujannya sangat lebat. Terima kasih. Kuharap kau tidak perlu heran dengan kedatanganku yang mendadak di tengah malam hujan begini. Apakah ada persoalan penting, Restu? Iya. Aku akan menangkap babi ngepet. Apa? Babi ngepet? Kau sudah tahu siapa orangnya? Iya. Orang itu sangat kita kenal sekali. Siapa orang itu, Restu? Mama Jarobat. Mama Jarobat? Sulit aku mempercayainya. Kita memang tidak pernah menduga. Mama Jarobat sangat pandai menyembunyikan rahasia dirinya. Tidak aku sangka. Pantas perkembangan hidupnya begitu cepat dan singkat. Semakin hari, kehidupannya semakin maju begitu pesat. Hal itulah yang mengundang kecurigaan berbagai pihak. Hanya di sini, segalanya masih rahasia dan sulit diterka. Tapi pada akhirnya, kecurigaanku yang semula masih kabur, kini menjadi nyata. Aku menyaksikan sendiri di kamar belakang rumahnya itu. Mama Jarobat mempunyai sarung hitam keramat. Kukira benda itulah yang bisa merubah wujudnya menjadi babi ngepet. Lalu apa yang akan kau lakukan, Restu? Aku meminta bantuanmu untuk membuat perangkap. Aku akan menangkap babi ngepet itu hidup-hidup. Apa yang harus aku bantu? Kau juga pernah ikut menjadi korban. Barang-barang berhargamu dan sejumlah uangmu lenyap begitu saja digasak babi ngepet. Jangan kau sebut lagi hal itu. Itu malah akan menimbulkan rasa kecewaku saja. Ya, kini aku sudah tahu. Aku juga akan menangkap babi ngepet itu. Baiklah, turut perintahku. Besok kita datang ke warung Mama Jarobat. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ITMI, di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Matahari bersinar tidak begitu terik. Siang hari itu, Restu Singgi dan Dimas datang ke warung makan Mama Jarobat.
Dimas membawa beberapa peti perhiasan yang dibungkus di dalam gendongannya. Den Restu Singgi. Dimas, ayo silakan. Ayo, mari silakan duduk. Terima kasih. Kami hanya ingin bertemu Mama Jarobat dan Nyai Pasugi. Apakah ada sesuatu yang penting? Iya, kelihatannya penting sekali, Nyai. Kukira benar. Dimas mengajakku menemui kalian. Entah ada kepentingan apa. Bisa kita bicara sebentar? Mari, silakan. Kalian lihat. 5 peti ini adalah sisa dari barang-barang berharga milikku. Semua ini akan aku sumbangkan pada kampung kita ini. Sungguh sikap yang terpuji. Benarkah perhiasan-perhiasan itu akan kau sumbangkan untuk kampung kita ini, Dimas? Benar. Tapi semua perhiasan ini akan aku jadikan uang lebih dulu. Untuk itu aku menawarkan barang-barang ini pada kalian. Sungguh sayang buat saya. Jika semua itu harus disumbangkan, nanti kau punya apa? Barang-barang ini bagiku tidak ada artinya. Tidak bisa membuat ketenangan hidupku. Untuk apa aku memiliki kekayaan kalau aku sendiri tidak merasa tenang dan tentram? Kau benar, Dimas. Untuk apa banyak harta kalau anakku sendiri jadi tumbal? Tapi Dimas, kurasakan sikapnya aneh. Dia seperti ingin memamerkan kekayaannya di hadapan kami. Bagaimana Mama Jarobat? Jika kau bersedia membeli semua barang-barang milikku ini, aku segera mengurusnya. Baiklah, tapi besok saja kau datang ke rumahku. Kenapa harus besok? Bukankah nanti malam juga bisa? Bukankah nanti malam waktu yang tepat? Nanti malam aku ada keperluan lain. Sebaiknya memang besok saja kalian datang. Kami akan menunggunya. Bagaimana Restu? Kukira memang baik. Besok kita datang ke rumah Mama Jarobat. Kalau begitu, kami permisi. Dimas itu suamiku. Iya. Apa benar barang-barang miliknya ingin dijual dan akan disumbangkan pada kampung kita ini? Aku juga tidak mengerti. Dimas sepertinya iri kepadaku. Dia ingin memamerkan kekayaannya pada kita. Kita ini kan sering menolong orang kesusahan. Ya, barangkali dia juga bisa melakukan seperti kita. Tapi bagaimana? Apa benar kau akan membelinya? Kenapa kau jadi bodoh, Nyai? Nanti malam barang-barang itu pun sudah jadi milik kita. Kau akan menggasak barang-barang itu? Kau akan melakukan pekerjaanmu lagi? Iya, nanti malam aku akan kembali bekerja lagi.
yang ditunggu pun tiba. Malam itu langit gelap gulita. Hujan pun turun dengan lebatnya. Mama Jarobat dan Nyai Pasugihan sudah berada di kamar khususnya. Keduanya duduk bersila di atas bale-bale beralas tikar pandan dan menghadapi lentera yang bertengger di atas air kembang. Malam itu, Nyai Pasugihan kelihatannya tidak bergairah. Kenapa, Nyi? Kau kelihatannya murung. Kau sepertinya memikirkan sesuatu. Entahlah, malam ini perasaanku lain. Aku cemas. Perasaanku tidak enak sekali. Aku khawatir dengan dirimu. Jangan kau pikirkan yang tidak-tidak, Nyai. Seharusnya kau senang dan bahagia. Karena malam ini aku akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. 5 peti perhiasan milik Dimas. Tapi perasaanku benar-benar tidak enak. Sudahlah, kau tunggu saja lentera itu. Ingat, jangan lengah. Cepat kau matikan api lentera itu jika bergerak-gerak cepat. Iya ya. Kuharapkan malam yang dingin begini dan hujan lebat, kampung Kuningan tertidur lelap. Nah, aku akan pergi sekarang. Hati-hati suamiku. Aku khawatir sekali. Jangan khawatir. Aku pergi, istriku. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Kukira tugas yang sudah aku atur cukup rapi. Ki Kambala dan Bedul berjaga di sekitar halaman rumah. Kalian harus bersembunyi. Dan ingat, jangan kalian bertindak sebelum aku perintahkan. Dan aku sudah mengerahkan seluruh penduduk berjaga di setiap pelosok jalan. Kampung ini sudah terkepung. Babi ngepet itu tidak akan berhasil lolos. Apakah benar babi ngepet itu akan muncul malam ini? Kau ikuti saja perintah Den Restu Singgi. Baiklah, kukira sudah cukup. Berangkatlah kalian. Aku dan Dimas akan tetap berada di dalam rumah ini. Ayo Ki Kambala, kita berangkat. Kalau begitu kami permisi. Ayo Bedul. Mereka sudah pergi ke halaman rumah.
Mudah-mudahan malam ini babi ngepet itu mengakhiri pekerjaannya. Di luar halaman rumah, hujan masih turun dengan lebat. Dari kegelapan malam, seekor babi bergerak dengan cepatnya memasuki halaman rumah itu. Sementara Ki Kambala dan Bedul yang bersembunyi di semak pohon melihat babi itu. Kambala, lihat itu. Itu babi ngepet itu. Oh iya. Babi ngepet itu berlari ke arah pintu rumah. Kita jangan bertindak. Kita tunggu perintah dan restu. Babi jadi-jadian atau Mama Jarobat itu sudah berada di depan pintu rumah dan mulai menggesek-gesekkan pantatnya ke dinding rumah. Tiba-tiba ekor babi ngepet itu memancarkan sinar merah. Sinar merah itu masuk menembus ke dalam rumah. Sinar merah itu terus masuk dan membelit peti-peti yang ada di hadapan Restu Singgih. Tubuh Restu Singgih gemetar. Wajahnya gemetar. Tiba-tiba tumpukan peti yang dibelit sinar merah itu bergerak melayang-layang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.